أعمالهم ومكاسنا في مقاصدهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم درجة الجنة كثر أصبادهم وضاف حسناتهم واحفظنا بجاههم وانفعنا بهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع تذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وجل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله باب صلاة الخوف، أي الصلاة حال الخوف، والمراد بالخوف خوف العدو أو القتال أو الخوف على ماله أو نحوه. الأصل فيه قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر ما قال المؤلف. باب صلاة الخوف، bab salat khauf takut. Yang dimaksud salatul khauf adalah as-salatu halal khaufi, salat dalam keadaan takut. Dan yang dimaksud dengan takut di sini adalah khauful adu, takut dengan musuh, awil kitali, atau takut dalam keadaan perang, atau al-khaufu ala malihi au nahwih, atau takut terhadap hartanya dan sejenisnya. Takut dengan harta ini adalah pendapat daripada al-Imam Ar-Ramli, Imam Ramli. Al-Imam Ramli itu beliau mengatakan kalau misalnya dalam keadaan sholat lalu barangnya dicuri, maka dalam keadaan sholat itu pun boleh ngejar malingnya. Nah, kebayang ya, ngejar maling ini. Nah, pas sholat lagi. Nah, kalau orang yang nggak paham apa-apa ngeliat kayak gitu di bawahnya sesat ya. Tapi kalau orangnya paham berarti oh ini ikut Imam Romli ini. Makanya ilmu itu luas, luar biasa. Tapi menurut Al-Imam Ibn Hajar nggak ada itu maling dikejar. Lo termasuk maling sandal. Itu iya. Dalam beberapa keadaan itu orang sholat Allahu Akbar dimanfaatkan, HP-nya ditaruh bawah diambil sama malingnya, kejar. Menurut Imam Romli sambil sholat, tapi menurut Imam Ibn Hajar potongan sholatnya. Ya jangan sama sholat, tapi apa? Sholatnya batalkan, kejar malingnya. Tapi yang dipakai kebanyakan caranya Imam Ibn Hajar ya. Termasuk dalam keadaan-keadaan yang lain. Al-asal fihi ya. Salat khauf ini berlandaskan daripada firman Allah wa idza kunta fihim, dan apabila engkau di dalam mereka peperangan dan lain sebagainya, fa aqamta lahumus salat, dan engkau mendirikan salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka berdirilah kelompok di antara kalian ya, minhum di antara kalian, minal muslimin, ma'ak bersamamu. Dan ini ya dikatakan anwa'u salatil khauf, macam-macam salatul khauf ini waradat bisitti asyarah kaifiyah, ada riwayat sampai 16 cara. Loh, kalau riwayatnya banyak itu kan berarti Rasulullah SAW sering melakukan itu. Ketika perang sering Rasulullah SAW melakukan berarti. Cuman cara-caranya itu ada beberapa cara.
Ikhtara minhum al-Imam Syafi'i arba'ah, lalu dipilih oleh al-Imam Syafi'i 4 kaifiyah, 4 cara. Dan yang luar biasa, salat khauf ini diamalkannya dalam keadaan berjamaah. Dalam keadaan berjamaah. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat perhatian dengan salat berjamaah. Loh, ini perang, antum bisa menyuruh 2 orang sembahyang jamaah, 2 orang sembahyang jamaah, 5 orang, berapa orang. Tapi ini enggak, semuanya dikumpulkan. 100 prajurit ya 100 itu semuanya dikumpulkan. Salat berjamaah di medan perang. Dalam keadaan mau perang ini, musuhnya ini bisa kapan saja nih. Bisa kapan saja musuh ketika sholat dikejar sama musuhnya selesai. Ya. Makanya di dalam salah satu riwayatnya itu dikatakan orang kafir kala itu, ya, orang adu musuh waktu itu memanfaatkan sholat, waktunya sholat. Dia tahu orang Islam ini bakal sholat, maka diintai. Ketika sholat langsung serbu. Nggak taunya ada yang namanya sholatul khauf ini. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan sholatul khauf. Selesai, musuh ngelihat wah kayak ini ya pada baik. Ya. Makanya itu sholatul khauf itu bukan diutamakan, bahkan diperintahkan dalam keadaan hidup dan mati berjamaah. Tapi kita orang kadang-kadang ini Allah, ya. Cuman demi untuk toko saja kadang-kadang kita agak berjamaah. Cuman kadang-kadang demi ya Allah perkara sepele jamaah kita tinggalkan. Lebih milih munfarid. Rasul dan para sahabatnya dalam keadaan perang, hidup mati masih berjamaah. Berarti kan sholat berjamaah bukan sembarang sholat, bukan sembarangan ini. Ya. Oleh karena itu ya jangan sampai enggak sholat berjamaah. Jangan sampai emanan. Ya. Makanya sebagian ulama itu dikatakan saya lupa kapan saya sholat munfarid itu. Saking nggak pernahnya sholat munfarid. Maka kata Imam Syafi'i memilih 4 cara. Yang pertama adalah salatuhu sallallahu alaihi wasallam, salatnya Rasulullah SAW bidatir riqa. Di Datir Riqa, perperangan Datir Riqa, lawannya itu Arab Badui. Maksudnya Arab Badui yang kebanyakan ada perampok, pembunuh, pembegal dan lain sebagainya. Setelah kafir Quraisy kalah, lalu kemudian orang Yahudi ya di kota Madinah tunduk semuanya sudah nggak berkutik, maka Rasulullah SAW melebarkan dengan cara keamanan, ya perangnya Datir Riqa. Dan ini perang yang sangat susah sebenarnya. Kenapa susah? Karena perjalanannya susah sampai kakinya para sahabat itu pun sampai berdarah-darah. Perjalanannya itu. Dan di antaranya para sahabat itu sampai banyak yang kukunya patah. Berdarah-darah. Makanya kemudian disobek-sobek itu kain untuk menutupi kaki. Riqa itu artinya koyak, sobek. Itu yang dipakai. Makanya Datir Riqa. Lalu kemudian wahya idza kana al-adu bi ghairi jihadil qiblah. Ada 3 keadaan. Sholatul khauf itu kalau musuhnya di kiblat. Jadi di depan. Ya. Kayak kita ngadep di sana. Ya. Ada yang musuhnya di belakang kiblat. Nah, Islam muslimin nggak bisa, ya apa yang sembayangi? Nah, kalau musuhnya di kiblat kayak toh sembayang sekalian, nyerang, sayu serang. Tapi ini di belakang kiblat bagaimana? Itu nanti ada. Dan yang ketiga idak tahamal qital, kalau sudah berkecamuk, wah 1000 sudah saling perang. Nanti ada caranya sendiri. Yang pertama, salat Datir Riqa ini wahia idza kana al-adu fi ghairi jihadil qiblah. Kalau musuhnya di luar selain kiblat. Ya, musuhnya berarti di belakang. Maka kita menyerangnya membelakangi kiblat. Ya. Au fi jihadiha hunaka ha'il.
atau musuhnya arah kiblat tapi ada penghalang, jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan musuhnya, mungkin dihalangi tebing, mungkin dihalangi tembok dan lain sebagainya. Ada tembok istana atau benteng dan lain sebagainya. Wa sumiyat bidzalika li annahum raqa'u fi rayatihim, dinamakan itu karena mencopek-copek daripada rayatihim, bendera-bendera mereka. Kaifiyatuha, caranya, yufarriqul imam jaysha firqatain. Imam membuat atau menjadikan muslimin dua golongan. Firqatun yastakbiluna al-adu wa yahrusun. Satu kelompok menghadap musuh. Musuhnya di sana, kiblat sana, musuhnya di sana. Muslimin otomatis membelakangi kiblat. Maka firqah atau kelompok pertama ditaruh di belakang menghadap musuh. Imam dan muslimin yang satunya lagi, kelompok yang satunya lagi sholat. Allahu Akbar, makmum juga Allahu Akbar, kelompok pertama. Lalu kemudian ini contohnya kalau sholatnya 2 rakaat, maka 1 rakaat nanti ada pembagiannya. Atau sholatnya 4 rakaat nanti dijadikan 2 rakaat. Sholat sampai rakaat pertama selesai, imam bangun. Nah di sini imam dianjurkan untuk bacaannya yang panjang. Bacaannya panjang. Lah makmumnya bagaimana? Makmumnya mufarokoh. Makmum tadi yang kelompok pertama mufarokoh. Wes gak ngikuti imam lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum itu semuanya gak katik wirid. Subhanallah. Enggak. Wirid dikeplaki kan. Iki ape perang sih wirid-wiridan. Ini orang mau sholat gantian, berdiri itu makmum yang kelompok pertama tadi langsung mengganti posisi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua lalu masuk di situ ngikuti imam tadi yang masih dalam keadaan qiyam baca surat. Langsung Allahu Akbar, niat berjamaah. Yang tadi dapat fadilah jamaah, yang ini kelompok kedua ngikuti imam dapat fadilah jamaah. Kalau 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat bagaimana? Maka 4 rakaat contohnya kayak tadi, kelompok pertama sholat sama imam 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, begitu imam Allahu Akbar bangun untuk rakaat ketiga, makmum yang kelompok kedua langsung atau bisa ke rakaat kedua. Tapi biasanya dibagi 2-2. Maka kalau sholatnya maghrib bagaimana? Makmum yang pertama sholat 2 rakaat bersama imam, sisanya mufarokoh, terus langsung ke kelompok kedua. Kelompok 2 ngisi. Kelompok kedua ngisi tempatnya makmum tadi itu dan langsung berjamaah bersama imam. Ini cara sholat Dzatir Riqa', perang Dzatir Riqa'. Nah, itu kalau musuhnya itu caranya begitu. Cara pertama. Ada yang ngomong, orang-orang itu ada yang ngomong, iku lak zaman biyen nek zaman saiki sembahyang Allahu Akbar musuh nang diwae diucari bom ya mati. Allahu Akbar dibom. Kalau zaman dulu mungkin panah ataupun enggak. Hatta walaupun sampai sekarang sholat Allahu Akbar berjamaah enggak taunya musuh lewat, boleh jalan sambil boleh lari sambil sholat. Lalu kemudian cara yang kedua, sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bi asfan. Salatnya Rasulullah SAW bi asafan. Wahia asafan wahia baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah, satu tempat.
Wa hiya idza kana al-adu fi jihatil kiblat, kalau musuhnya kiblat, musuhnya ada di kiblat. Ya. Jadi salatnya bagaimana? Ya. Fi jihatil kiblat wala satir wa fil muslimin kathrah. Umat Islamnya, musliminnya yang hadir banyak. Caranya yasiful imamul jaysh saffain. Imam membuat sofnya muslimin dua sof. Dua sof. Kenapa dua sof? Walaupun panjang ya. Karena kalau bersof-sof gak bisa, susah. Karena menghalangi pandangan. Disofkan dua sof, lalu kemudian yuhrimu bihima ma'an. Salat Allahu Akbar, dua sof semuanya takbir Allahu Akbar. Cuman ngadep sana, enggak ngadep bawah. Andaikan menghadap bawah pun dia harus waspada. Kan memang disunahkan an-nazar ila mahalli sujud. Melihat tempatnya sujud. Tapi ingin perang, kekhusyuan ya bahaya. Ya, urusannya nyawa. Lalu bagaimana? Memandang, melihat kepada musuh. Fa idza raka'a ma'ahu. Kalau ruku, dua soft tadi ikut ruku. Karena posisi ruku itu bisa langsung terangkat dan bisa langsung nahan musuh. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah waktunya sujud. Wa idza i'tadala ma'ahu. Kalau i'tidal sama-sama, duanya soft duanya itu i'tidal bersama imam. Jadi salatnya sesuai dengan tertibnya. Tapi wa idza sajada fayasjudu ma'ahu ahadus safain. Maka yang sujud dengan imam pertama adalah salah satu daripada soft. Dan yang afdal adalah soft yang pertama. Kalau softnya kedua agak repot. Tapi kalau soft yang pertama, mereka sujud, yang lain masih melihat, maksudnya. Ngikutin. Ya. Wa yabqal akhar yahrus, dan soft yang satunya lagi masih dalam keadaan i'tidal. Dan di sini diperbolehkan, walaupun i'tidal itu tempatnya adalah rukun qasir ya. I'tidal itu rukun qasir. Kalau diperpanjang bisa batal salatnya. Tapi dalam posisi seperti ini enggak apa-apa. Termasuk juga dalam posisi salat tasbih. Itu enggak masalah. Atau dalam keadaan kunut. Enggak masalah. Tapi kalau enggak, hati-hati, i'tidal kalau diperpanjangkan maka bisa membatalkan salat karena rukunnya rukun pendek. Begitu juga duduk di antara dua sujud, jangan panjang-panjang, bisa batal salatnya. Nah. Kemudian fa idza faragha shafful awal, kalau selesai dalam sujudnya itu shaf yang pertama, ya. Wa qama li rak'ati tsaniyah, dan mereka berdiri untuk rakaat kedua, sajada shafful akhar, maka sujudlah shaf tadi yang belum sujud untuk sujud. Sujud dua kali. Ya. Wa yalhaqul imam fil qiyam, setelah itu sujud, duduk, sujud, langsung ikut lagi kepada imam, diikuti imamnya. Dalam posisi sujud saja bedanya. Bedanya dalam posisi sujud. Dan di posisi yang lain tetap sama. Tetap sama. Itu bisa diangan-angan ya. Tetap sama. Wa yusannu lil imam tatwilur qiraah, dan disunahkan untuk imam untuk memperpanjang bacaan ketika qiyam itu, liyumakkinahum lahaqahu, untuk memungkinkan mereka supaya bisa nyusul imam. Untuk shaf yang kedua tadi. Kan mereka sujud, imam dalam posisi berdiri. Nah, imamnya cepet-cepetan, ini perang, alasan itu sepuluh bolin amin. Ya enggak. Imamnya disunahkan agak lama supaya shaf yang kedua tadi sujud, duduk, sujud, langsung bisa ngikuti imam lagi.
Wa hakadha ya'mal fi kulli rakaat, dan ini begitu terus setiap selesai setiap daripada rakaatnya. Lalu wa yusallim bihima ma'an, lalu ketemu salamnya bareng-bareng. Salamnya bareng-bareng. Nanti imam nunggu di tahiyat. Makmum tadi yang terakhir itu sujud terus tahiyat bareng sama imamnya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah salat bi batnin nakhl. Satu tempat namanya batn nakhl. Wahia ini sama dengan yang pertama datar riqa, yaitu musuhnya bukan di arah kiblat tapi di baliknya. Caranya yusallil, ini paling gampang. Ini cara paling gampang. Yang pertama adalah al-imam yusalli bi firqatil ula, dijadikan dua kelompok. Yang satu jaga, yang satu sholat dengan imam. Maka sholatlah kelompok yang pertama dengan imam. Sholatnya seperti biasa, tam, sempurna, kayak biasa sholatnya. Cuman yang satu jaga. Lalu kemudian bagaimana? Lalu kemudian imam sholat lagi bersama kelompok yang kedua. Nah, sholatnya imam ini mutanafil. Sholatnya imam ini sholatnya hukumnya naflah, sunnah. Sholatnya wajib. Sholatnya duhur, asar wajib. Cuman ini sholat itu ya, kalau dikerjakan i'adah, maka salah satunya hukumnya nafil, sunnah. Paham ya? Sholat itu kalau i'adah, antum sholat dalam keadaan munfarid, lalu ada datang satu orang, selesai antum salam, satu orang mau datang, antum tanya, mau sholat? Iya. Sholat apa? Duhur. Oh ya khair, saya ikut ya. Saya ikut ya. Oh iya, silahkan. Antum sholat lagi. Nah, antum ini memiliki ikhtiar. Pilihannya adalah yang satu sholatnya itu tetap jadinya nafil, sunnah. Ya jelas, yang lebih baik yang kedua. Kenapa? Yang kedua itu pasti berjamaah. Makanya dikatakan sholat i'adah itu harus jamaah. Nggak ada sholat i'adah itu nggak jamaah, harusnya berjamaah. Makanya salah satu daripada sholat yang diharuskan berjamaah ya mu'adah, mengulang sholat. Lalu selesai itu salam dengan firqah atau kelompok yang pertama. Kelompok pertama itu hilang, jaga. Kelompok kedua masuk, iqamatus shalah, lalu sholat bersama imam. Imamnya tadi itu. Dari sini kalau mau ganti imam ya nggak masalah. Cuman kalau yang zamannya Rasulullah SAW, siapa sih ngapain ganti ini sembayangi Rasulullah? Rasulullah yang jadi imam. Nggak ada yang ngomong ya Rasulullah, kan antum sudah sholat, sekarang saya jadi imam. Digeruduk. Nggak ada. Ya. Rasulullah sholat lagi bersama para sahabat. Sempurna sampai selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat bagaimana? Pilihan Imam Syafi'i yang keempat adalah syiddatul khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan pilihan Imam Syafi'i yang keempat adalah salatu syiddatul khauf. Sangat takut sekarang. Antum perhatikan ya, luar biasanya para sahabat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Antum perhatikan. Ka'indal tihamil harb, ketika dalam posisi perang, centang-centing apa sembahyang, pedang ketemu pedang ini sembahyang, panah ditolak, itu sembahyang, posisinya sembahyang. Au khauful iltiham biaitu la ya'manun hujumul adu, atau dalam posisi ya, takut diserbu, yang sekiranya mereka tidak aman, entah itu dalam keadaan dipanah dan lain sebagainya, sembahyang sampai ngelesi gitu deh. Saya luput, tapi kami sembahyang ya. Sama salat. Kaifiyatuha, caranya adalah yusalli kulli wahid minhum mahma amkanah. Salat di setiap orang setelah berjamaah. Ya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, bubar. Langsung seret main apa perang. Sawaun rajilan aw raqiban, walaupun dalam keadaan berjalan kaki atau dengan menunggang kuda. Atau dengan menunggang. Ya, kalau zaman sekarang ambil sepeda motoran, ngegas, ambil sembahyang. Ya. Wa yu'mi'u bi ruku'ihi, dan dengan menundukkan atau isyarat dengan rukuknya. Wa sujudihi, dan sujudnya. Allahu Akbar. Ambil perang. Allahu Akbar. Saking ndak oleh ninggalno sembayange. Iki dicing titik ayo ilang sembayang. Ya dicing itu bahasa suwe, bahasa lawas. Ana dia apa? Apa dicing? Dicegat sedikit. Waduh, wis gak nang masjid aku wis. Mutero. Ya, mutero. Zaman dulu ini sampai perang ini. Subhanallah ya. Wa yu'dzar fil harakatil mutawaliyah, dan diudurkan dengan gerakan yang banyak itu. Gerakan 3 kali berturut-turut itu udzur perang ini. Wa kadzalika fi tarkil istiqbalil kiblat, begitu juga diudurkan dalam meninggalkan kiblat. Begitu perang ngadep kiblat, tapi begitu balik kiblat dari belakang, karena waktunya perang itu enggak bisa diatur kayak gitu ya. Ini bukan perangnya kavaleri yang zamannya Eropa ngono ya. Dep-depan tembak jebrek, ae saiki gantian jebrek ae ganti. Ini perang konyol itu. Itu perang antri untuk mati. Malaikat paling seneng ngono-ngono itu. Saya gantian ayo cabut ibu. Ayo itu perang bahlul itu namanya. Ya, kalau ini enggak, ini perang berkecamuk. Ya. Perang berkecamuk. Fa idza hasala al-aman fayatimuha makanah. Begitu perang sambil sholat, tapi begitu aman musuhnya mundur, maka apa? Sholat dengan disempurnakannya. Begitu sholat musuhnya mundur, masih sisa 2 rakaat, maka Allahu Akbar, sholat disempurnakan. Ya, sholatnya disempurnakan. Subhanallah, luar biasanya tuh sembahyang nggak bisa tinggal. Ya. Ini sembahyang wajib, ini sembahyang sunnah ya coba ini. Sembahyang sunnah nanti, ya. Perang. Ya. Wala yu'dar fi siyah wal kalam, dan tidak diudurkan. Tadi diudurkan gerak banyak, diudurkan membelakangi tidak menghadap kiblat. Tapi untuk siyah wal kalam, teriakan dan juga kalam, ucapan enggak udur. Begitu sembahyang, batal sembahyang. Udur, enggak udur ini. Ya, siyah wal kalam. Kenapa? Li'anna sakit ahyab. Karena kalau dia diam lebih berwibawa. Perang ambil menang tok. Sangar ini. Sangar. Daripada perang cerit. Wow, ya. Walaupun itu siasat. Perang teriak itu siasat. Makanya orang Mongolia itu sempat memporak-porandakan dunia Islam. Ya. Negeri-negeri Islam caranya bagaimana? Caranya itu perangnya malam hari pakai panah, begitu nyerang itu ambil jerat-jerit. Nyerang itu ambil jerat-jerit. Jadi orang itu kena jeritan di CU langsung tersentak. Ya. Itu caranya Mongol, taktiknya Mongol, Genghis Khan dan kawan-kawan. Wahakadha. Ya, la yu'dar fi hamlis silah, dan tidak diudurkan dengan membawa pedang yang mulattaq bin najasa, yang ternoda dengan najis. Ya. Li'annahu udrun nadir, karena itu udur yang jarang. Nah, sekarang ada permasalahannya. Boleh membawa pedang di pertengahan salat. Akan tapi disunnahkan idza khafal udu, ya. Bal yusan, bahkan disunnahkan kalau takut sama musuh bawa pedang. Wa idza tanajjas alqahu, tapi kalau ada najis begitu nyabet kotoran dan lain sebagainya, ya, lempar. Alqahu dilempar. Illa idza turra fayumsikuhu alaihi wa alaihi alqada, kecuali pas darurat perang, ya jangan namanya perang ya pasti kena darah ini.
Maka bagaimana? Fayumsikuhu, maka dipegang daripada nanti ini kalau dilempar ya kirim salam. Kancaan musuh. Lah terus bagaimana? Ya jangan dilempar. Maka bagaimana? Tetap perang pakai itu pedang walaupun najis, tapi nanti diqadha salatnya. Ya. Pertama, wa yajuz lahu an yusalli salat syiddatul khauf idza khafa hariqan. Boleh salat syiddatul khauf kalau misalnya ada kebakaran. Allahu Akbar, salat berjamaah sama keluarganya atau di masjid atau apa, kobong. Maka bagaimana? Salat syiddatul khauf. Salat khauf. Walaupun dia sampai harusan. Tapi kalau bisa ya, kalau bisa ya jangan sampai batal menghadap kiblatnya. Karena posisinya ini bukan karena takut mati atau takut apanya, bukan perang. Kalau perang musuh kemana-mana, tapi kalau ini atau kecuali kalau memang susah harus menghindarinya, harus membelakang kiblat dan sebagainya, maka itu berlaku sholat syiddatul khauf. Begitu juga sail, banjir, maka berlaku sholat syiddatul khauf. Au sabu', sembahyang enak-enak, nggak taunya ada macan muncul. Ya coba enteni. Terus bagaimana? Salat syiddatul khauf. Salatnya sambil menghindari ini macan. Au ghariman, wah ini lebih parah lagi. Apa? Sembahyang dalam keadaan dikejar-kejar orang sing nagih utang. Ya apa kon? Tak bingung tak kayak ini. Lah ini ghariman indal i'sar wa khaufu habsih. Dikejar-kejar oleh lu, Allahu Akbar itu loh. Enak-enak khusyuk. Loh iki kon, waduh ditagih aku. Aku enggak punya duit. Dikatakan ini wa indal i'sar, kalau takut atau kalau dalam keadaan duit enggak ada untuk bayar. Wa khaufu habsih, dan takutnya nanti kalau ketemu di penjara. Maka berlaku salat syiddatul khauf. Tapi nek utangi iso mbok bayar ya aja mlayu-mlayu kayak ngene nek. Ya, jangan lu ditagih ana duit tapi eman. Iki medit sebenarnya syiddatul khauf. Ya. Yang ketiga, law sallu salatul khauf li sawadi dhanhu aduan, kalau dia salat salatul khauf tapi menyangka bahwasannya itu ada musuh, itu ada kelihatan hitam-hitam atau apa, ya. Wah itu musuh. Mereka salat, tsumma bana khilafu, ternyata beda, ternyata didelok lu duduk musuh. Maka hukumnya bagaimana? Fayajibu alaihimul qadha, maka wajib bagi mereka untuk mengqadha salat tadi. Bi khilaf, beda kalau malau bana annahu adu. Beda kalau lihat, oh hitam, dia sholat syiddatul khauf. Gak taunya ternyata, oh iya benar musuh. Walakin niyatuhu sulh. Gak taunya musuh tadi itu bukan untuk perang, ngajak perang, tapi ngajak damai. Maka boleh. Awit tijarah, atau dalam keadaan ngajak perniagaan. Fala qadha, maka tidak wajib qadha. Yang keempat, lau ukhida alaihi malun wa huwa fi shalah. Kalau diambil hartanya sedangkan dia dalam posisi salat. HP-nya diambil atau sandalnya dan lain sebagainya, ya. Atau tasnya. Jazalahu an yalhaq sarik, boleh untuk dia untuk nyusul atau ngejar itu maling. Wa yusalli salat syiddatil khauf, dan salatnya dia dijadikan salat syiddatil khauf. In khaufa dia'ah, kalau takut hilangnya itu barang. Inda Ramli, itu menurut Imam Ramli. Khilafan li Ibn Hajar, tapi Ibn Hajar mengatakan enggak kayak gitu katanya. Akhirnya sembayangi gara-gara akeh maling, sembayangnya kejar-kejaran kabeh iku. Ya. Terus bagaimana menurut Imam Ibn Hajar? Li'annahu ghairu khaif bal talib. Orang kalau balangnya dicuri terus dikejar, ini bukan orang takut. Nek takut iku wedi ambek malinge, tapi iki maling tambah mbok kejar. Berarti bukan takut, akan tetapi talib, dia mencari. Dia ngejar maling itu berarti dia mencari malingnya. Terus bagaimana? Wa yajuz indahu qad'uha liyalhiqahu. Boleh untuk orang tadi salat itu memotong salatnya lalu dikejar itu mah. Allahu Akbar, si rakaat pertama dicolong HP ini. Terus sembahyang, hilang malingnya. Disempurnakan 4 rakaat, hilang malingnya. Lalu terus bagaimana? Putus itu salatnya, kejar dulu malingnya. Dapat kecekel malingnya, nah,
sholat lagi. Seperti itu. Hakadha, ini salatul khauf. Insyaallah pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, membahas tentang libas. Membahas tentang libas, tentang pakaian-pakaian atau yang terkait dengan kain dan pakaian. Masya Allah, diatur sama fikihnya ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari sama-sama kita doa, zikir, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah, bala, bencana dan lain sebagainya, terutama untuk kita dan umat Islam yang ada di Palestina, di Gaza, Yaman, India, Sudan, Indonesia pada khususnya, dan seluruh muslimin yang ada di dunia. Jauhkan semuanya dari bala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala اكفينا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرابات لنا وارزق الكل حلالا دائما واهلا اتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحكي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي اسمع فضلا وجود المنى لا باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب أجداد تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Well, hari Ahad tanggal 3 Mei ya. Iya. Yang di Kenjeran itu sholat subuhnya di sana. Bisa insya Allah ya. Insya Allah. Ahad besok tadi. Hari Ahad ya.